Oke, monggo Pak, di sini 19.45. Silahkan, waktu dan kesempatan kami sediakan. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah bisa kumpul meskipun sedikit meriang gitu ya, panas dingin. Apalagi lihat Pak Akbar itu serasa diuji. Ya, ini mungkin sudah bisa langsung saya share screen ya. Jadi mungkin sambil santai ya cerita-cerita dulu ini. Jadi penelitian ini sebenarnya lanjutan dari Indep di program S3. Jadi dulu Indepnya dengan Prof. Mahfud itu fokusnya hanya di pilot test untuk tiap-tiap instrumennya. Nah, begitu selesai, baru kita susun untuk mencari data dengan survei yang lebih luas, dan salah satunya muncul artikel ini. Nah, artikel ini skornya 21, artinya 2 kali submit, 1 kali accepted gitu ya. Jadi pernah ditolak juga. Jadi sebelumnya pernah submit juga di jurnal pendidikan Q1 waktu itu, tapi ditolak karena mereka sedang fokus di perbandingan antar negara, jadi ditolak. Nah, akhirnya setelah berbincang-bincang dengan Prof. Mahfud, akhirnya kita sepakati di Kogen. Nah, kebetulan, ini kebetulannya juga, Kogen sedang tertarik untuk mengembangkan tema ini. Jadi, alhamdulillah agak mudah gitu ya dibanding yang lain. Jadi secara singkat, OCB ini sebenarnya secara singkat ya konsepnya adalah perilaku positif di organisasi yang itu akan meningkatkan efisiensi di organisasi. Bentuknya informal di luar tugas utama. Nah, konsep OCB itu diperkenalkan oleh Organ tahun 88 dengan bukunya A Good Soldier Syndrome, meskipun sebenarnya konsep ini sudah pernah dimunculkan oleh Smith et al. Tahun 83. Nah, Smith et al. Ini salah satunya adalah Organ juga. Jadi memang Organ itu sejak awal sudah meneliti tentang OCB. Nah, dalam penelaahan kami waktu itu, kemunculan OCB itu bisa dijelaskan dengan berbagai teori karena memang ada banyak operasionalnya. Jadi misalnya organ ini lebih tepat dijelaskan dengan teori self-determination theory. Makanya organ dan penelitian-penelitian yang mengikutinya ini lebih banyak mengeksplor hubungan antara OCB dan kepuasan kerja. Sementara untuk yang lain, nah ini yang menarik juga, Bulino itu juga menjelaskan OCB tetapi dengan hubungan yang lain, jenis atau sifatnya berbeda dengan organ. Nah, untuk yang Bulino itu bisa dijelaskan salah satunya dengan expectancy theory. Nah, kebetulan pada artikel ini kami mengeksplor OCB itu menggunakan atau didasarkan dilandasi teori SDT Ryan. Ya. Nah, penelitian ini juga sebagai tindak lanjut karena kami mengamati ada hubungan yang terputus antara budgetary participation, kemudian job satisfaction atau kepuasan kerja, dan OCB. Nah, ini juga didasarkan pada Chen Hall dan Lau Chong tahun 2002. Nah, kami berusaha untuk melihat
apakah budgetary participation ini bisa digunakan untuk meningkatkan kepuasan kerja sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan UCB. Nah, yang menarik ini kalau kita kaitkan dengan budaya di Jawa misalnya ya, mungkin OCB itu juga bisa ditingkatkan dengan misalnya dihubungkan dengan konsep Handar Beni. Seingat saya dulu pernah membaca juga ya tentang konsep Handar Beni. Nah, hubungan antara kepuasan kerja dengan UCB itu sudah banyak dilakukan, misalnya BIS tahun 89, organ tahun 77, jadi memang organ ini sejak awal memang concern-nya di bidang UCB, meskipun istilahnya itu sendiri baru muncul di tahun 88. Nah, pada awal diskusi tentang UCB, kami memang tertarik untuk melakukan penelitian di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Karena menariknya pada waktu itu kita mengamati fakta bahwa banyak dosen itu juga yang memiliki tugas ganda, baik di bidang pengajaran maupun di bidang manajemen. Nah, kemudian fakta kedua adalah perguruan tinggi itu hanya mampu menampung 40% lulusan SMA, artinya yang 60 di perguruan tinggi swasta. Nah, dengan itu kami menduga akan ada hubungan yang agak berbeda antara UCB di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Nah, seperti yang sejak awal saya sampaikan bahwa di penelitian ini kami melakukan penelitian didasarkan pada self-determination theory. Jadi teori ini menduga kemunculan internal motivation untuk melakukan sesuatu. Nah, ini agak berbeda dengan SET karena SET juga berbicara soal UCB juga. Jadi kenapa kami tidak menggunakan SET? Karena dari beberapa peninjauan di artikel-artikel yang membahas SET, ada beberapa elemen yang muncul di SET. Jadi misalnya ada reward atau si individu itu melihat perilaku tertentu itu dilakukan sebagai investasi karena dia mengharapkan sesuatu di masa depan setelah dia melakukan. Nah, juga melibatkan adanya konsep keadilan, misalnya distributive justice. Nah, ini pasti akan berbeda kalau kita menggunakan SET. Jadi memang konsepnya atau konsep yang kita hubungkan memang berbeda, sehingga pada waktu itu kami sepakat kita menggunakan SDT. Nah, untuk kontribusinya ada dua, yaitu yang pertama secara teoretis bahwa kita akan bisa mengeksplor OCB di tingkat lembaga perguruan tinggi, baik PTN maupun PSPS. Nah, yang kedua, secara praktis, hasilnya kita harapkan dapat digunakan untuk meningkatkan OCB dengan cara-cara misalnya melibatkan pada proses penganggaran, karena pada prinsipnya paper ini juga yang kita teliti adalah partisipatif budgeting. Ada dua hipotesis yang kami uji, yaitu yang pertama adalah adanya hubungan mediasi antara participative budgeting, job satisfaction, dan OCB. Jadi yang pertama kita akan menguji hubungan mediasi tersebut secara keseluruhan. Nah, yang hipotesis kedua, kami menguji dengan memisah data berdasarkan jenis perguruan tingginya, yaitu perguruan tinggi negeri dan swasta.
Untuk pengujian, nah ini mungkin yang menarik. Jadi setelah kami baca-baca, saya baca-baca, banyak sekali kritik untuk metode pengujian yang terkait dengan hubungan mediasi, moderasi dan mediasi. Misalnya yang menggunakan Baron Kenny itu bermasalah di bidang di aspek statistis. Jadi ada masalah. Nah, kemudian saya coba mencari-cari metode lain di forum-forum. Nah, akhirnya muncul satu teknis yang disebut dengan causal mediation effects. Kami menggunakan berdasarkan artikelnya Hicks and Tingley. Nah, surveinya kita melakukan secara online dengan berbagai jalur. Kemudian untuk kuesionernya, ini kami menggunakan yang Milani tahun 75. Kemudian untuk OCB-nya Lambert-Bogen, sementara untuk menguji atau mengukur kepuasan kerja, kami menggunakan Spektor tahun 85. Nah, untuk yang Spektor ini kepuasan kerjanya itu sangat kompleks, jadi tidak hanya diukur dalam satu dimensi, tetapi banyak dimensi. Nah, memang sejak awal memang akan kami gunakan semua dimensi yang kemudian sebelum dilakukan di sini juga sudah kita lakukan analisis EVA dulu. Jadi insya Allah itu sudah meyakinkan itu bisa dianggap sebagai satu dimensi yang mewakili semua dimensi. Nah, untuk menganalisis kami menggunakan causal mediation effect dengan Stata. Nah, ini yang menarik. Jika kita melihat sifatnya di PTS yang mungkin ibaratnya hidup matinya itu berdasarkan usaha masing-masing, kami waktu itu menduga bahwa UCB di PTS itu lebih tinggi dibanding yang PTN. Tetapi ternyata hasilnya sama. Semua konstrak atau semua variabel itu ternyata baik OCB, job satisfaction, dan tingkat budgetary participation itu sama baik di PTN dan PTS. Nah, itu bisa kita lihat di hasil uji bedanya. Nah, mungkin ini yang menarik di tabel 4 kalau Bapak Ibu sudah mendownload. Ternyata kalau kita melakukan pengujian secara keseluruhan, maka kita tidak menemukan adanya hubungan mediasi. Jadi kita bisa lihat misalnya di stage 1 dan 2. 1 itu menguji hubungan antara budget participation dan job satisfaction. Kemudian yang kedua adalah menguji hubungan antara budget participation dan job satisfaction secara individu. Nah, kita bisa melihat pada full sampel itu keduanya merupakan variabel independen. Nah, untuk yang stage ketiga kita bisa lihat ternyata direct effect-nya lebih besar. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jika secara keseluruhan di perguruan tinggi baik budget participation dan job satisfaction itu secara independen berpengaruh terhadap UCB. Tetapi hasil yang berbeda itu kita temukan jika kita membagi sampel berdasarkan jenis perguruan tinggi, PTS dan PTN. Jadi di PTN itu kita lihat di direct effect itu ternyata tidak signifikan. Jadi akhirnya meskipun kecil itu ada efek mediasi.
di 0,038. Ini nggak muncul ya. Nah, jadi sementara untuk yang di swasta, PTS, itu malah direct effect-nya. Jadi memang berbeda. Jadi dari sini kita simpulkan di hipotesis pertama jelas itu tidak terdukung, tetapi yang hipotesis kedua terdukung. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa proses yang mengakibatkan munculnya OCB itu akan berbeda di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Jadi kalau sejak awal idenya kita adalah ingin meningkatkan OCB dengan cara melibatkan pada proses penganggaran, nah itu berbeda dampaknya atau efeknya. Jadi mungkin itu akan muncul atau berlaku jika dilakukan di perguruan tinggi negeri. Sementara untuk di perguruan tinggi swasta itu tidak efektif. Nah, mungkin dari sini kita sudah bisa menarik ide lagi bahwa karena UCB di PTN dan PTS itu berbeda, nah mungkin kita bisa melihat kalau di PTS seperti apa yang meningkatkan UCB dan seterusnya. Nah mungkin nanti kalau Bapak Ibu tertarik bisa melakukan penelitian di bidang UCB. Nah, untuk menguatkan bahwa hubungan antar budget participation, job satisfaction, dan OCB itu adalah betul-betul mediasi, kami berusaha untuk melakukan uji analisis sensitivitas. Jadi kita melakukan uji untuk melihat apakah ada efek moderasi. Jadi yang kami lakukan waktu itu adalah membagi sampel berdasarkan membagi jadi grup ya, menjadi 2 grup berdasarkan nilai tertentu. Jadi tinggi dan rendah misalnya untuk kepuasan kerja yang tinggi dan rendah, kemudian UCB tinggi dan rendah. Participative budgeting ya Bu, participative budgeting tinggi rendah. Nah, itu kita uji apakah ada efek moderasi. Nah, di sini kita lihat pada interaksi antara PBK dan JSK itu ternyata tidak signifikan. Artinya memang pembagian tinggi rendahnya participative budgeting dan job satisfaction itu tidak berpengaruh terhadap OCB. Dengan demikian memang hubungannya adalah moderasi antara participative budgeting dan job satisfaction. Secara umum bahwa kami bisa menjelaskan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa memang ada efek moderasi untuk job satisfaction dalam hubungannya antara participative budgeting dan OCB, tetapi hanya di perguruan tinggi negeri, tidak di perguruan tinggi swasta. Nah, memang ada kelemahan sebenarnya di sini, yaitu untuk pengukuran UCB. Jadi instrumen UCB itu masih sangat generik, jadi sangat simpel, jadi tidak kurang pas lah untuk dilakukan di perguruan tinggi, organisasi perguruan tinggi. Jadi mungkin akan lebih baik jika kita bisa mendevelop sendiri instrumen untuk pengukuran UCB. Nah, mungkin kalau untuk future research-nya, itu kita bisa melakukan penelitian di bidang UCB untuk masing-masing organisasi atau organisasi yang memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya di perguruan tinggi Muhammadiyah, atau berbasis yang lain, misalnya ada berbasis keagamaan, kan banyak, ada Muhammadiyah, ada
Islam yang umum atau perguruan tinggi yang berbasis agama yang lain, atau memang berbasis nilai-nilai yang lain selain agama, itu bisa kita lihat. Nah, mungkin sementara itu yang bisa saya jelaskan tentang paper ini. Jadi memang paper ini adalah pendahuluan dari disertasi yang sedang saya lakukan. Jadi kalau disertasinya itu memang lebih detail untuk OCB ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat. Mungkin ada diskusi lebih lanjut waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih Pak Kurniawan Ali Fahrudin. Monggo Bapak-bapak Ibu-ibu jika ada pertanyaan mengenai paper ini, mungkin dari sisi metode, dari sisi konsep, atau dari sisi pengalaman dalam mensubmit. Sebelumnya tadi saya dengar Bapak ini pernah ditolak ya Pak? Iya. Betul. Oh iya, di jurnal pendidikan. Oh iya. Ya, di jurnal pendidikan di Inggris Q1 waktu itu ditolak karena alasannya mereka sedang fokus untuk perbandingan antar negara. Fokus perbandingan antar negara. Mari silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak open cam ya. Nyun sewu Pak Ali. Selamat Pak Ali sudah. Dia senior. Juga ini. Selamat malam semuanya. Ini ada Pak Akbar, ada Mbak Trina, ada Bu Lina juga ya, dan semuanya. Saya senang ini ada sharing session seperti ini dan bermanfaat supaya tetap keep in touch ya. Kadang-kadang kalau sudah kembali ke rutinitas kadang-kadang nggak mau belajar lagi ya, apalagi seperti ini kan perlu tantangan tadi sampai ke Q2 dan sebagainya. Mas Ali, tadi saya ingin mengomentari atau menanyakan lebih lanjut tentang dari review panjenengan sendiri tadi ya, bahwa ini ada kendala atau ada problem di measurement ya. Memang kalau kita bicara tadi respondennya dari perguruan tinggi negeri dan sebagainya itu memang spesifik ya, apalagi di Indonesia ini. Nah, menurut Mas Ali ini kendala yang seperti itu, maksudnya pada saat melakukan mengidentifikasi referensi dan mengembangkan pengukuran tadi measurements gitu kan, waktu itu apa yang dipahami oleh Mas Ali gitu ya, sehingga ini bisa dipakai untuk mengukur responden yang kemudian dijadikan data dalam ini gitu. Dan kemudian ternyata ditemukan bahwa memang sebetulnya pengukuran itu perlu diperbaiki begitu. Nah, ini bagaimana nih menurut Mas Ali sendiri? Jadi saya ingin lebih paham lagi pendapat tadi Pak Ali mulai dari pengalamannya mengidentifikasi pengukuran itu sendiri, kemudian ada lanjutannya ternyata perlu dimodifikasi atau dikembangkan yang sesuai dengan konteks kita begitu. Monggo Pak Ali mungkin dijawab supaya berbagi pengalaman nggih. Matur nuwun senior. Baik, instrumennya ini sudah banyak dipakai oleh peneliti lain di penelitian UCB juga sebenarnya. Jadi secara umum itu tidak bermasalah sebenarnya. Hanya memang yang diukur itu OCB secara generik gitu. Jadi ketika kami melihat mungkin OCB di Indonesia itu agak berbeda dengan apa yang diukur di instrumennya. Jadi mungkin berdasarkan itu kami berpendapat akan lebih baik lagi jika kita bisa mengembangkan instrumen yang memang paling pas dengan kondisi di Indonesia. Nah, itu mungkin tantangan ke depan. Jadi mungkin Bu Fitri mau join, mau gabung untuk melakukan penelitian. Nah, ayo nanti kita diskusi lagi, Bu. Jadi memang kalau harapan saya, kalau kita sudah bisa menciptakan instrumen yang spesifik untuk Indonesia, apalagi dengan setting perguruan tinggi, mungkin hasilnya bisa lebih bagus dibanding yang sudah kami jalani. Gitu, Bu Fitri. Ya, kalau tadi bicara dosen di Indonesia yang PNS ini kan sebetulnya
soal satisfaction ini kan apa ya, menurut saya sangat ini ya, sangat kompleks dan tidak sepenuhnya bisa diukur seperti itu ya. Tadi kan menggunakan apa, partisipasi dalam penganggaran begitu ya. Kalau di swasta mungkin malah sebetulnya kalau kita bicara private itu mungkin lebih kelihatan. Tapi kalau kita bicara di organisasi semacam higher education, kemudian dosen PTN gitu, apa ASN gitu kan, sepertinya kalau kita bicara kepuasan itu, apalagi ukurannya dengan partisipasi anggaran itu kayak kok memang perlu ada apa ya, pemahaman yang lebih dalam lagi ya dalam pengembangan measurement tadi ya, Mas Ali. Untuk kepuasan kerja ini dimensinya tidak hanya kepuasan di bidang satu bidang aja, satu dimensi. Yeah. Jadi ada spektor itu dimensinya sangat banyak. Jadi item pertanyaan atau pernyataannya aja mungkin sekitar 35 kalau tidak salah. Yeah. Itu sangat banyak. Jadi kita tidak spesifik kepuasan di bidang materi atau apalah itu tapi puas. Nah, secara teori banyak penelitian itu memang sudah ada bukti bahwa kalau personal atau individu itu terlibat di proses manajemen itu akan meningkatkan kepuasannya. Nah, itu kepuasan yang lain tidak hanya dari materi, tapi kepuasan secara karena itu terlibat itu ada kepuasannya. Jadi dasar itulah yang kemudian kita tarik untuk bisa menghubungkan antara partisipasi dengan kepuasan kerja dan UCB. Ya, itu kalau di apa logik di private memang bisa masuk Pak Ali. Cuma saya tadi juga agak mempertanyakan kalau kita bicara tadi ASN yang tidak semuanya terlibat dalam manajemen, apalagi dosen di PTN gitu kan. Ya, ada yang dengan dosen dengan tugas tambahan dan ada dosen yang biasa kan begitu nggih. Jadi kadang-kadang ya kita terima bersih aja lah manut gitu, seperti kemarin kasusnya seperti apa sister BKD gitu kan, sepertinya ya udahlah gitu, kalau kita bukan DT ya seperti itulah, udah nerimo aja gitu ya, ukuran kinerjanya juga nerimo aja dari dharma dan sebagainya gitu, yang memang sudah given begitu. Ya itu mungkin menarik memang kalau dari sisi kalau di private memang logiknya masuk gitu ya Mas Ali, keterlibatan, kemudian kepuasan dan sebagainya. Memang faktor satisfaction-nya kan memang banyak tadi ya. Kadang-kadang kalau kita bicara nyata di Indonesia aja, kita bicara insentif, bicara kenaikan pangkat sangat-sangat kompleks ya kalau kita konteksnya ke Indonesia. Dan tadi mungkin menarik juga ya Mas Ali kalau tadi kita bandingkan tadi ya di Indonesia dengan yang di negara lain, ya paling enggak yang satu area lah, yang usah jauh-jauh dengan yang lain, misalnya dengan yang di Malaysia sebagainya, itu juga mungkin bagus ya Mas Ali untuk pengembangannya ke depan. Betul, sangat bagus. Dan apa yang Ibu kemukakan tadi itu sama dengan apa yang kami pikirkan di awal. Tapi ternyata setelah kita analisis bolak-balik data, itu ternyata tidak ada perbedaan antara PTN dan PTS. Itu dari sisi tingkat kepuasannya, tingkat keterlibatan dan sebagainya. Itu sama. Yang membedakan ternyata pola hubungan antar variabelnya. Oke, apa itu? Yaitu tadi, jadi untuk di PTN itu antara kepuasan dengan participative budgeting itu tidak saling berhubungan, tetapi dia secara individu, secara berdiri sendiri itu berpengaruh terhadap UCB. Jadi tidak berupa efek moderasi, tidak ada efek mediasi. Nah, itu yang di PTN. Sementara untuk ada efek moderasi maksudnya di mediasi untuk PTN, sementara di swasta yang enggak. Nah, itu yang bisa kita lakukan penelitian yang lebih detail lagi sebenarnya UCB di PTS itu seperti apa. Nah, itu yang mungkin bisa peluang untuk penelitian ke depan. Ya, dipertajam lagi ya. Oke. Terima kasih sekali Pak Ali untuk sharingnya. Monggo yang lain barangkali mau masukkan, menambah, komentari yang lain. Monggo silakan. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Krisno. Terima kasih Bu Krisno. Monggo silakan Bapak-bapak Ibu-ibu yang ada pertanyaan mengenai paper ini. Atau komen dulu pernah
melakukan penelitian tentang OCB mungkin atau job satisfaction. Mari silahkan. Kalau belum ada, saya mungkin tanya dulu. Saya sering pakai Stata. Nah, pertanyaan saya adalah kan Stata jarang ya dipakai di structural equation model. Nah, ini menarik nih Bapak pakai Stata sebagai structural equation model. Tapi tadi SEM-nya sedikit berbeda ya, bukan SEM Baron Kenny ya? Bukan, ini Higgs and Lee. Higgs and Jadi kita harus install modulnya di swasta, Stata. Jadi memang ada modul tersendiri, nanti dengan script tersendiri. Nah, keunggulannya causal mediation effect ini juga bisa digunakan untuk eksperimen. Jadi untuk biner itu juga bisa. Oh, itu sintaknya apa Pak? Bukan PLSM itu bukan ya? Oh, bukan. Sintaksnya MathSense dan MathDev. Tapi kita harus install dulu untuk modulnya. Oke. Nanti saya kirim papernya kalau tertarik. Oh ya, siapa? Paper Bapak dan juga paper yang dari Stata kah? Yang dari Higgs and Lee. Oke, siap. Itu menarik. Iya. Terima kasih, Pak. Oh iya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di chat sudah saya kirim link papernya Pak Kurniawan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload, silahkan diklik, langsung nanti diarahkan ke websitenya Taylor and Francis Jurnal Kogen. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan atau komen, silahkan. Mohon izin Pak Danes. Oke, monggo Pak Yuli, silahkan Pak Yuli. Ya, perkenalkan Pak, saya Yuli Susetio dari Malang. Mohon izin tanya lebih lanjut untuk diskusi malam hari ini. Ini terkait dengan sampel yang jenengan gunakan. Kalau saya membaca di metodenya, kalau tidak salah itu juga yang dari luar Jawa gitu Pak ya? Iya. Nah, Nun Sewu, apakah tidak ada pertimbangan terkait dengan metode pengambilan sampel secara stratified, misalnya membandingkan apa yang di luar Jawa bagaimana, yang di Jawa bagaimana, kemudian pertimbangan jenengan tidak pakai stratified itu apa kira-kira Pak? Dan Jawa itu misalkan ada Jawa Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya kan seperti begitu. Kemungkinan bisa jadi memiliki tipikal yang berbeda dibandingkan misalnya dengan Jawa. Seperti itu Pak Nun, saya mungkin sementara itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Dari penelitian sebelumnya untuk yang di settingnya perguruan tinggi itu memang justru malah agak sangat spesifik. Jadi misalnya di Makassar, kemudian di Aceh dan Sumatera Utara kalau tidak salah. Nah, justru kami ingin menangkap dulu secara global di Indonesia dulu, karena memang sebenarnya ini kan hasil in-depth, jadi ini adalah fondasi awal untuk saya menyusun disertasi. Jadi pertimbangannya itu, jadi kami ingin menangkap dulu fenomenanya untuk OCB itu secara global di Indonesia dulu, terutama untuk PTN dan PTS. Nah, kalau misalnya memang ada perbedaan atau stratifikasi misalnya Jawa atau beda karakter antara Jawa kemudian wilayah lain di Indonesia, nah itu baru akan kami gunakan stratifikasi. Itu Pak Yuli. Nggih, matur nuwun sangat Pak. Terus sama yang tadi berbagi tentang statanya untuk SEM ini saya juga kepingin mungkin nanti dibantu Pak Danes juga. Iya Pak Danes ya. Baru ini masalahnya. Ini bukan SEM, Pak. Untuk SEM atau PLS itu memang ada beda lagi. Jadi ada, Pak, untuk PLS itu di Stata juga sudah ada modulnya, kita bisa install. Tapi kalau yang saya gunakan di sini adalah causal mediation effect. Oh, itu juga pakai Stata juga bisa, Pak ya? Iya, pakai Stata. Kita hanya perlu menginstal modulnya aja. Oh, boleh, Pak. Dua-duanya boleh dibagi, Pak, sama Pak Danes saya. Saya ini kan muridnya Pak Danes, Pak. Jadi untuk Stata tuh asli saya belajar sama Pak Danes ini. Jadi mohon bantuannya. Makasih Pak
Ali. Sama-sama Pak Yuli. Aduh, Pak Yuli sharing, Pak. Murid toh. Monggo silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada komen, pertanyaan, atau juga sharing pengalaman mengenai riset yang hampir sama gitu. Iya, selamat malam Pak Danes. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ali. Terima kasih untuk sharingnya. Saya mohon izin perkenalkan diri. Saya Lina, adik kelasnya Pak Ali di S3 FEB UGM. Kebetulan saya juga mengutip papernya Pak Ali ini di disertasi saya, Pak. Pak Ali, jadi saya ingin meneruskan yang tadi tentang stata. Sangat menarik, betul ya Pak. Jadi kalau saya menilai, mungkin mohon maaf Bapak Ibu izin off cam dulu mungkin ya, karena sinyalnya tidak stabil. Ya, Pak Ali mengenai yang stata, berarti mungkin pertimbangan penggunaan stata juga menunjukkan novelty ya Pak dari penelitian ini ya Pak. Kalau dianggap novelty mungkin iya, tetapi kenapa pertimbangan saya pakai itu sih sebenarnya lebih dari sisi legalitas ya. Kalau yang lain kan mahal Bu kalau beli. Sementara stata itu kan kalau kita punya kartu mahasiswa lebih lumayan murah. Oh iya, iya baik Pak Ali. Pak, terus saya mau tanya lagi satu ya Pak tentang ini Pak, analisis sensitivitas ya. Jadi tadi Bapak menggunakan analisis sensitivitas, itu ada dasarnya atau judgement aja ya Pak? Karena saya juga waktu pertama kali menentukan analisis sensitivitas itu agak struggling juga gitu. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, makasih Bu Lina. Pada dasarnya itu uji tambahan yang bisa menguatkan hasil penelitian kita, Bu Lina. Jadi kalau di paper saya itu saya ingin menunjukkan bahwa ada efek moderasi, berarti saya harus melakukan uji lain yang menunjukkan bahwa memang mediasi yang muncul, bukan yang lain. Makanya yang saya pilih adalah kita coba untuk dilakukan uji hubungan moderasi. Nah, ternyata tidak terdapat hubungan moderasi, sehingga kita bisa simpulkan bahwa memang yang mediasilah yang memang muncul. Begitu, Bu Lina. Ya, baik Pak Ali. Terima kasih untuk sharingnya, Pak. Terima kasih Pak Danes. Sama-sama, Bu. Ini Mbak Trina Septiana udah mau bertanya juga tadi. Monggo, Mbak. Iya, monggo. Ya, Mas, lagi diketik. Bentar ya. Ya. Bisa sambil cari paper yang Higgs-Steinli ya. Nanti segera bisa saya share. Oh ya, Pak. Terima kasih Pak sudah masuk. Selagi menunggu Mbak Trina, saya sebenarnya juga ada pertanyaan sih Pak. Halo. Ya, pertanyaan. Monggo. Oh sebentar. Ada pertanyaan, izin chat untuk bertanya karena cukup basic. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Rahmawati. Mungkin Bu Rahmawati itu aja. Saya nanti aja. Pak Ali izin via chat untuk bertanya karena cukup berisik suara anak di rumah. Tadi saya mendengar bahwa penelitian ini untuk pendalaman disertasi ya Pak. Ingin bertanya terkait strategi Bapak dalam menyusun disertasi ini nanti terkait publikasi internasional. Mungkin ada tips trik terkait hal tersebut Pak. Nah ini tips-tipsnya saya jadi bingung. Jadi untuk memenuhi syarat publikasi internasional justru yang ini yang akan saya gunakan, yang hasil dari INDEP. Karena jika menunggu untuk hasil disertasinya kan nanti kelamaan.
Jadi sejak awal memang sudah saya atur step-step untuk misalnya untuk penguji instrumen, kemudian untuk indep, kemudian ini yang memang kami proyeksikan untuk bisa publish. Nah, di samping untuk publish itu juga menjadi dasar pijakan landasan utama untuk disertasinya. Jadi bisa jalan paralel lah gitu. Nah, memang kalau disebut kendala juga bukan, tetapi kondisi saat ini lebih menguntungkan karena kita bisa melakukan misalnya dengan bibliometrik ya, dengan aplikasi yang lebih mudah. Nah, waktu saya menyusun melakukan analisis data pustaka, bibliometriknya itu secara manual, Pak Dandes. Jadi saya download yang terkait dengan menyerempet judul tertentu, kami baca, kemudian saya gambar secara manual menggunakan Visio. Saya gambar, kemudian gambar saya sederhanakan, muncul model yang menurut saya menarik. Nah, itu yang kemudian saya perdalam. Nah, kalau sekarang kan bisa menggunakan bibliometrik, bisa lebih mudah, jadi bisa lebih cepat. Jadi keuntungan untuk yang teman-teman yang saat ini masih melakukan penelitian bidang itu. Jadi dulu kadang bercanda dengan teman itu, kenapa kok kita kenal bibliometriknya setelah jalan itu sudah hampir jadi. Tapi ya nggak apa-apa, memang nasibnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Trina. Lewat chat ya Mbak Trina ya. Izin bertanya mengenai publishing. Apakah dari pihak LIPI dan universitas ada SOP tertentu mengenai standar publikasi? Yang mana jika suatu paper tidak layak dipublikasi bisa difilter karena bisa merugikan suatu pihak. Misal ketika sudah direvisi suatu paper namun dipublish malah yang masih belum rapi dan jadinya menimbulkan kerugian sebelah pihak dari segi akuntabel, profesional, dan lain-lain. Itu di chat yang mana ya? Oh Mbak Rina direct message ke saya tok ternyata Pak. Oh. Ini saya kirimkan ke ini sudah nih ke everyone, ternyata Mbak Rina semua chat ke saya. Untuk standar publikasi saya mungkin belum memahami maksudnya, tapi untuk di UGM kan misalnya syarat S3 itu kan di Q3 ya minimal ya. Dan Q3 itu nanti standarnya kan masing-masing jurnal punya standar tersendiri. Nah, ini pengalaman juga ketika saya submit ke Kogen itu, ketika submit itu formatnya itu masih menggunakan format sesuai dengan jurnal yang nolak itu ceritanya. Nah, yang nolak, nah ternyata masukan awal yang pertama dari editor itu adalah untuk diminta untuk memperbaiki formatnya. Nah, untuk yang lain-lain itu sambil jalan. Jadi prosesnya itu kan untuk yang publikasi ini saya 5 atau 6 bulan Pak. Hanya di jurnal itu. Jadi bolak-balik antara editor di jurnal Kogen, setelah itu dengan editor eksternal. Nah, itu yang kemudian membutuhkan waktu kurang lebih 5-6 bulan. Sampai kemudian dinyatakan accepted. Nah, mungkin Bu Triana ya, ini mungkin kalau bisa memperjelas apa yang dimaksud standarnya, ini mungkin bisa di chat lagi atau di voice, karena saya terus terang ini masih agak bingung. Maksudnya filter dari segi apa itu? Ya, begitu Mbak Trina. Tadi ada yang raise hand. Bu Lisia, silahkan. Mbak Lisia, monggo Mbak Lisia. Ya. Selamat malam Pak Ali. Ini saya diangkat tanya Pak Ali.
Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Danes ya. Ini provisiat ya, pertama kali provisiat Pak Ali ya sudah berhasil publish di jurnal internasional. Ada beberapa pertanyaan dari saya ya Pak ya. Sebetulnya saya juga menulis mengenai penganggaran walaupun bukan partisipasi penganggaran ya, tapi nyinggung juga di penganggaran. Saya sudah membaca artikelnya, tapi dari sekilas kalau kita mengambil suatu topik itu kan kita buat menarik gitu ya Pak ya. Terus di sini Pak Ali mengambil penelitian di perguruan tinggi ya tentang partisipasi penganggaran. Partisipasi penganggaran sudah banyak artikel tentang itu ya. Lalu tadi saya baca kalau perguruan tinggi itu kan memang unik karena yang terlibat dalam penyusunan anggaran itu di samping dia sebagai dosen ya, dia juga terlibat dalam manajerial ya. Lalu apakah ada penelitian sebelumnya yang tentang penganggaran di partisipasi penganggaran di perguruan tinggi, ataukah memang artikel Pak Ali ini memang novelty-nya tinggi di situ ya, atau bagaimana sehingga menjadi salah satu alasan Pak Ali itu memilih perguruan tinggi sebagai untuk tujuan, sebagai untuk populasi dan sampel ini ya atau topik penelitian mengenai perguruan tinggi. Gitu. Kemudian di situ kan menggunakan self determination theory ya dalam hal ini. Apakah ini memang sebelumnya juga digunakan di artikel-artikel sebelumnya yang terkait dengan perguruan tinggi, ataukah Pak Ali memang menggunakan teori ini untuk menarik sebagai salah satu poin yang menarik dari artikel Pak Ali? Baik, terima kasih Sulisya. Jadi kalau saya mencari penelitian terkait dengan UCB itu memang masih jarang yang di perguruan tinggi. Jadi memang mungkin keunikan artikel ini adalah settingnya yang di perguruan tinggi. Dan karena memang secara de facto kita bisa melihat bahwa terutama di PTS itu ya banyak posisi-posisi manajerial itu yang dipegang oleh dosen juga ya, karena memang ada keterbatasan SDM misalnya. Nah itu yang kemudian jadi alasan. Nah, untuk teori dari sekian artikel yang saya baca itu tidak ada yang secara spesifik menyebutkan didasari oleh teori apa, itu tidak ada. Tetapi setelah saya ibaratnya saya cocokkan dari berbagai macam teori tentang motivasi, itu ada teori motivasi 3 itu yang memang bisa digunakan untuk menjelaskan OCB, yaitu SDP, kemudian SET, kemudian ekspektansi teori. Nah, ketiganya ini bisa menjelaskan hubungan yang berbeda antara, misalnya contohnya Bolino itu menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara kepuasan kerja dan OCB. Tapi Bolino itu jika kita melihat pada struktur penelitiannya, variabel-variabelnya itu bukan SDT, tetapi dia lebih ke ekspektansi teori. Tetapi kalau streamnya organ dan teman-temannya yang merujuk organ itu lebih melihat proses munculnya motivasi untuk melakukan UCB karena dia merasa puas. Jadi memang itu yang tadi saya kemukakan bahwa mungkin itu cocok juga jika kita hubungan dengan konsep understanding kalau di budaya Jawa, bahwa jika seseorang itu puas dalam suatu organisasi, maka dia akan sukarela melakukan apapun untuk kemajuan atau untuk
kepentingan organisasi. Makanya OCB itu kan sebenarnya kan perilaku positif di luar tugas utamanya. Nah, itu yang saya gunakan. Jadi memang secara eksplisit saya menyebutkan bahwa ini dasar oleh SBT. Karena memang konsepnya adalah kita melibatkan individu dalam proses manajemen. Nah, dari situ muncul kepuasan. Nah, kepuasan itu yang secara implisit akan memunculkan atau merangsang munculnya motivasi untuk melakukan OCB. Mungkin itu Bu Lisya. Nanti ceritanya akan beda kalau misalnya begini Bu. Saya akan melakukan OCB karena siapa tahu dengan itu saya akan mendapatkan bonus. Nah, itu nanti beda lagi ceritanya. Teorinya juga bisa berbeda. Jadi nanti itu akan misalnya bisa dihubungkan dengan konsep justice, distributive justice misalnya. Nah, kebetulan juga bahwa sebelum melakukan penelitian ini, saya juga sudah menganalisis dengan menghubungkan dengan konsep justice. Nah, ternyata tidak dalam data yang saya miliki itu tidak terdapat hubungan. Jadi memang saya bisa menyatakan bahwa tidak bisa OCB yang muncul di perguruan tinggi itu tidak didasarkan pada konsep SET atau ekspektasi teori, karena pada dasarnya kalau kita lihat dari konsep adanya justice itu tidak terdapat hubungan. Jadi memang kebetulan, entah kebetulan atau apa, tapi data yang kami miliki itu lebih tepat menggambarkan adanya teori SDT. Oke. Ada tanggapan, Bu? Halo? Oh, berarti sudah cukup untuk Ibu Lisya. Monggo lagi silakan kalau misalkan ada Bapak Ibu yang memiliki unek-unek, komen, pertanyaan lagi. Kalau belum, saya ada pertanyaan, Pak. Tadi Bapak menggunakan ANOVA 2-way sebagai semacam, boleh kalau saya katakan kayak robustness test gitu ya? Ya. Untuk tidak stabil Bu Lisya sinyalnya. Ya Bu, makasih Bu. Kembali pertanyaan saya tadi, ANOVA tadi semacam robustness test untuk melihat non-sel tadi mediasi atau moderasi? Moderasi. Oh, ya. Kali berarti ya? Iya. Pertanyaan saya, ini kan apakah tes ini juga bisa dilakukan di bentuk-bentuk yang sifatnya kayak regresi seperti yang dilakukan di finance? Bisa. Ya, tujuannya kan memang saya ingin menguji apakah terdapat efek moderasi. Nah, itu bisa dilakukan dengan regresi atau ANOVA, itu bisa-bisa saja. Oke. Dulu saya pernah dengar ada tes yang seperti ini, semacam ini. Kalau di startup tuh codingnya tes PALM. Tes PALM. Belum pernah dengar. Dia sama seperti apa yang Bapak lakukan. Jadi ketika ada variabel moderasi, untuk ngecek ini benar-benar moderasi apa enggak, ini benar-benar ada kali apa enggak gitu. Diminta menggunakan tes PALM gitu. Sama. Oke. Berarti ada samaan tujuan nanti ya. Dan ini bisa dipakai juga di regresi ya. Yang untuk penelitian finance. Kalau di analisis. Enggak, saya cuma pengen gabung aja tadi kan ANOVA. Kalau di analisis ANOVA itu kan ada one way ANOVA, two way ANOVA, satu lagi two way ANOVA with interaction. Ya, betul. Ya, lanjut. Oke. Ya, itu jadi
two-way ANOVA itu yang kita lihat main effect dan interaction effect-nya. Jadi kalau kita menguji moderation effect, berarti yang kita lihat adalah yang interaction effect-nya. Ini biasanya teman-teman yang eksperimen itu kan yang menggunakan ini ANOVA, two-way ANOVA ini. Gitu, untuk menguji apakah ada efek moderasi di treatment-nya. Oh. Oke. Ini mungkin bisa menjadi tambahan saya nanti kalau misalkan saya mau buat penelitian finance, karena ya saya kan konsentrasi di finance, Pak. Jadi regresi itu pas ada kali robustness-nya pakai ANOVA gini ya, ANOVA two-way. Ya tergantung tujuannya kan ya, robustness mau menguji apa dulu. Jadi ya kan sih kita fleksibel aja untuk menguji robustness itu mau menggunakan apa. Kalau misalnya data finance kok saya malah prefer ke nguji di regress tapi dibagi sampelnya jadi subgroup analysis. Subgroup analysis. Oh iya. Mungkin lebih tepat. Gitu. Yeah. Mari Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Di sini ada beberapa nama yang saya kenal nih. Tadi Pak Yuli sudah. Oh, ini ada Muhammad Riza Hafizi. Halo, ini dari Kalimantan ini. Pak Muhammad Riza Hafizi, ada Pak Zia Hafeswadi, terus ada Pak Zia Hafeswadi, ini di Jogja. Terus ada Pak Kafa. Halo Pak Kafa. Lalu ada Bu Anissa Fitria. Halo. Ini Pak Kafa ini satu kampus sama saya. Di Undip. Pak Danes, saya sudah share yang Venturini ya. Itu, oh iya, sudah masuk. Yaitu PLSM dengan menggunakan Stata. Siap Pak, sudah masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa download juga, ada di bagian chat di Zoom ini. Monggo silahkan, ada pertanyaan mengenai paper, mengenai tips dan trik untuk tembus jurnal Scopus. Mumpung ada ahlinya. Dulu ketika masukkan jurnal ke Coggen ini Pak, nunggu untuk dibales itu berapa lama Pak? Ketika submit terus dibales gitu? Kurang dari 24 jam Pak. Cepat sekali. Ya jadi saya ingat itu kirim itu Jumat malam, Sabtu sore sudah ada balasan dengan pernyataan paper ini bisa diterima jika memenuhi syarat untuk revisi sebagai berikut. Nah, itu yang kemudian saya kerjakan. Wah, cepat ya. Enak, tapi proses berikutnya itu yang agak lama karena memang tuntutan dari editor eksternal itu yang agak ribet. Tapi untuk balasan awal itu memang kurang dari 24 jam itu. Jadi memang keberuntungan karena ternyata si Coggen itu sedang tertarik untuk fokus ke OCB. Oke. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada paper OCB bisa ke Coggen. Mumpung mereka lagi tertarik ya. Betul. Itu setelah balasan pertama, terus mereka minta revisi, lalu Bapak kirim lagi, terus revisi balasan yang kedua butuh berapa lama Pak? Dari kiriman Bapak submit yang kedua? Rata-rata kemarin itu kalau tidak salah sekitar 1-2 minggu. Jadi kalau saya revisi, kalau saya kirim 1-2 minggu sudah ada balasan lagi. Tapi kemarin kan terkendala karena pas awal tahun lalu Juli itu kan memang pas sempat banyak COVID gitu ya, jadi saya sempat ngedrop sebentar, jadi saya minta waktu tambahan untuk mengerjakan revisinya.
Jadi waktu itu memang sekitar 5 bulan itu kurang lebih 3 atau 4 kali bolak-balik revisinya. Tapi rata-rata memang setelah saya submit itu sekitar 1-2 minggu sudah ada respon. Pak Ali, maaf. Ya, monggo Bu Lisa. Tahu tentang EPC-nya berapa, Pak? Apa, Bu? EPC. Sebentar, kurang jelas. EPC. Bayarnya berapa itu loh, Pak? Itu saya dapat diskon 50%, Bu. Oh, dari Kogennya itu jadi akhirnya kemarin itu berapa ya? Kurang lebih $600. Jadi pada waktu submit itu ada pilihan untuk mengajukan waiver. Nah itu dikabulkan untuk waivernya. Nah kemudian ketika dinyatakan diterima itu ya itulah yang yang harus kita bayarkan. Waivernya itu yang karena kita ada di Asia itu ya kayaknya ya. Dia betul. Beberapa jurnal kebijakannya kalau kita di Asia dapat mengajukan waiver itu ya. Betul, iya. Ya, mohon maaf. Jadi berapa Pak totalnya harus bayar berapa? Diskon 50% kalau tidak salah sekitar $600 waktu itu. Putus-putus. Berapa Pak Ali? Saya ketik di chat aja ya. Iya. Oh Pak, ini saya dapat message, dapat pesan dari salah satu partisipan. Beliau berkata bahwa paper yang Bapak kirim ini ternyata chatnya jaringan pribadi Japri. Ini saya kirim lagi ya Pak ya. Oh iya. Zoom. Oh iya toh, pribadi kok. Iya. Japri ternyata. To everyone? Oh enggak. Everyone. Oh mungkin beliau datangnya terlambat mungkin ya. Jadi akhirnya enggak. Belum dapat papernya. Mohon maaf tadi saya bilang di keluar dari trouble di sempat. Jadi tadi selama berapa bulan tadi Pak untuk masuk ke Kogen tadi? Sekitar 5-6 bulan. Sekitar 5-6 bulan. Berapa ronde Pak isinya? Sekitar 4 ronde. 4 ronde. Hal tersulit yang dilihat dari reviewer pada paper Bapak ini apa? Yang harus revisi yang paling sulit? Sebenarnya tidak sulit ya, tapi ribet karena memang harus mengubah format karena awalnya kan formatnya dari jurnal lain. Nah kemudian poin-poinnya itu memang beda. Nah, itu yang kemudian kita harus membuat cerita ulang dari awal. Nah, itu yang mungkin agak ribet. Tapi kalau yang jalan itu misalnya awalnya saya tidak melakukan analisis sensitivitas. Nah, kemudian baru di akhir itu mereka minta, di ronde terakhir itu mereka minta ditambah analisis sensitivitas. Tanpa menyebutkan metodenya, jadi hanya menginginkan adanya uji tambahan untuk memperkuat hasil. Jadi di revisi terakhir itulah yang saya tawarkan dengan menggunakan ANOVA itu, cuy ANOVA untuk menguji moderasi dan ternyata mereka oke. Oke.
Bapak-bapak, Ibu-ibu, silahkan. Ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu 20 menit. Kira-kira bisa satu pertanyaan, satu atau dua lah, maksimal dua pertanyaan. Dua orang pertanyaan. Dua orang bertanya, sorry. Maaf. Monggo silakan. Jika nggak ada, saya yang tanya lagi, Pak. Monggo. Ini misalnya, PTN itu apa namanya, Pak, budgeting partisipan tidak signifikan, sedangkan swasta budgeting partisipan signifikan, ya kan Pak ya? Kalau mediasinya justru di PTN. Mediasinya di PTN. Ya, tapi kalau di PTS itu masing-masing jadi individu, jadi apa? Independent variable. Oh, jadi di PTS dia direct ya, dia berpengaruh langsung, tapi ketika di PTN dia apa namanya? Ada efek motif mediasi. Adanya mediasi. Berarti ini secara policy mungkin gimana ya Pak ya? Gimana? Agak terputus. Secara policy, secara kebijakan, ketika satu itu bersifat mediasi, satu bersifat langsung, berarti secara policy. Nah, ya itu yang apa tadi di akhir itu saya katakan bahwa memang perlu ada pengamatan per individu organisasi karena sangat berbeda. Jadi kalau di perguruan tinggi negeri berarti untuk meningkatkan kepuasan itu sudah bisa dilakukan misalnya dengan melibatkan pada anggaran. Tetapi kalau di PTN, PTS ya, nah itu yang masing-masing bisa berpengaruh. Jadi faktor yang mempengaruhi kepuasannya itu lebih banyak. Nah, sementara itu dari awal dari hasil ini ya, dari kita lihat dari dua konstruk ini. Nah, mungkin faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja itu mungkin di PTS itu lebih mungkin bisa lebih kompleks. Lebih kompleks. Okay. Mungkin ya karena tidak, tapi di luar dalam keterlibatan penganggaran mungkin ada hal lain yang bisa berpengaruh. Tetapi dari hasil ini ternyata kalau kita libatkan dalam penganggaran itu berarti tidak meningkatkan kepuasan kerja. Artinya mungkin kepuasan kerjanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, itu yang mungkin bisa kita teliti lebih lanjut. Oke, jadi secara singkatnya PTS itu variabel untuk meningkatkan kepuasannya lebih kompleks daripada PTN, seperti itu ya Pak ya? Bisa diduga seperti itu gitu ya. Karena tidak terlihat kan kalau di hasil ini, karena kita tidak melihat faktor-faktor di belakang kepuasan kerja yang lain selain keterlibatan dalam penganggaran. Nah, itu mungkin bisa untuk penelitian selanjutnya kita bisa melihat mungkin dari bisa kita lihat di kepuasan kerja secara finansial dan lain-lain. Itu spektor itu bisa kita lihat per dimensi, itu kita bisa lihat. Oke. Nah, mungkin Pak Danes, mungkin ada sedikit tips atau trik aja sih. Jadi setiap kali melakukan survei itu saya sering memasukkan pertanyaan-pertanyaan secara agak detail terkait dengan demografi. Nah, nanti dari situ kita bisa otak-atik itu berdasarkan karakteristik tertentu. Oh iya, kita bisa melakukan semacam pembagian sampling juga ya. Betul, ya. Demografinya itu.
jarum jam sudah di angka 21.00. Mungkin bagi tidak ada pertanyaan lagi kan? Mungkin sepertinya kita selesaikan dulu pertemuan kita hari ini. Mungkin ada sepatah dua kata dari Pak Akbar. Ya, terima kasih Mas Ali dan Bapak sekalian semuanya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya banyak belajar. Walaupun saya memang cuma menyimak karena ya secara substansinya rada-radong. Ya, tapi belajarlah bagus tadi apa tentang interaction term, tentang apa tuh ANOVA with interaction, buat apa. Tadi Danes juga ngechat saya beberapa, Pak ini gimana nih statanya gitu ya. Itu saya juga belajar. Oke, makasih Mas Ali dan Bapak sekalian semuanya. Ketemu lagi insya Allah di kajian-kajian berikutnya. Insya Allah. Oke, kalau gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian ini kita selesaikan hari ini, waktu ini. Terima kasih kepada Pak Kurniawan Ali Fahrudin atas kesenggangan waktu mau mengisi kajian ini, mau berbagi ilmu, sehingga kami bisa terinspirasi untuk membuat artikel, sehingga artikelnya bisa masuk juga mengikuti Bapak ke Scopus. Terima kasih. Nanti kalau ada yang tertarik untuk diskusi bisa via email, boleh. Dengan senang hati nanti kita bisa diskusi lagi. Oh ya, terima kasih Pak. Bagi Bapak Ibu-ibu yang ingin emailnya Pak Kurniawan Ali Fahrudin, mungkin bisa dicek di Google Search ya. Di Google Search ketik aja Pak Kurniawan Ali Fahrudin, nanti masuk di websitenya UAD, nanti langsung ada emailnya. Terima kasih Pak Fahrudin juga atas kesempatannya tadi, mau berbagi dia lewat email juga. Ya, mohon maaf jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Dengan demikian, kajian ini telah selesai. Kami terima kasih kepada Bapak hadirin sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang telah hadir di sini. Maka kajian ini kami selesaikan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Mangga Dragon. Terima kasih, Pak.